Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sumail Al-Hadrami Asy-Syafi'i wa bila qala Wasy-Syaikh Al-Alama Muhammad Nawil Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i fi kitabih Kashifatis Saja wa sahbihi wa huwa man ijtama'a mu'minan bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati. Dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahua dan adapun para sahabat itu adalah manijtama'a, adalah orang-orang yang berkumpul mukminan dalam keadaan beriman bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'dar risalati, setelah adanya risalah, yakni telah diutus jadi rasul. Walau qoblal amri bid'awati fi hali hayatihi. Meskipun sebelum ada perintah untuk berdakwah fi hali hayatihi, pada saat Nabi SAW masih hidup. Yang pertama, mukminan. Yang kedua, ijtima'an muta'arifan bi an yakuna fil ardi. Keadaan orang yang berkumpul tersebut, yakni para sahabat, berkumpul muta'arifan, yang saling mengenal. Bi an yakuna fil ardi, dengan sekiranya perkumpulan tersebut terjadinya fil ardi, di bumi. Walau fi zulmatin, meskipun di tempat yang gelap. Aukana a'ma, ataupun orang tersebut a'ma, yakni buta. Wa ilam yash'ur bihi, dan meskipun tidak bisa merasakan. Maksudnya merasakan sini melihat Nabi, yakni fisiknya, begitu ya. Bihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aukana ghayra mumayyizin, atau orang tersebut belum tamyiz. Au maron ahaduhuma alal akhari, atau salah satu dari keduanya, yakni antara Nabi atau sahabat tersebut, itu melintas, gitu ya, cuman melintas saja, alal akhari, jadi cuman sekelebat aja begitu. Kemudian juga walau naiman, meskipun dalam keadaan tertidur. Itu syarat-syaratnya. Aulam yajtami bihi, atau tidak berkumpul dengan Nabi, bihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin ro'an nabiyya, akan tetapi orang tersebut melihat Nabi. Au ro'ahun nabiyyu, atau Nabi melihat kepadanya. Walau meskipun ma'a bu'dil masafati, meskipun dengan jarak yang jauh. Walau sa'atan wahidatan, dan meskipun dengan waktu yang sesaat. Begitu. Jadi orang yang kumpul sama Nabi, sezaman dengan Nabi, kesimpulannya sahabat itu orang yang beriman kepada Nabi dari awal hidup, maksudnya dari sampai dia meninggal, beriman kepada Nabi sampai ia meninggal. Yang kedua, sezaman dengan Nabi. Yang ketiga, itu sudah sezaman dengan Nabi, yaitu berkumpul dengan Nabi atau melihat Nabi, gitu ya. Tiga itu, ikhwah. Beriman sedari dia mengikrarkan keimanan dia sampai dia meninggal. Yang kedua, sezaman
Kalau tidak sezaman tidak disebut sahabat. Nanti kita berikan contoh-contohnya. Yang ketiga, melihat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau berkumpul. Ada orang yang sezaman dengan Nabi juga melihat Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, tidak disebut sebagai sahabat. Contohnya adalah mereka, yakni para kafir Quraisy. Ada juga orang yang beriman kepada Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi tidak berkumpul dengan Nabi alias tidak melihat Nabi secara langsung. Ada yang tahu siapa itu, ikhwah? Beriman kepada Nabi sampai ia wafat, sezaman dengan Nabi, tapi dia tidak bertemu dengan Nabi. Ada yang tahu siapa itu? Cakep. Ada yang jawab. Bagus. Ada yang lain? Oh, Insya Allah. Betul, cakep. Ini ada yang jawab juga. Bagus. Japri ya. Wah, bagus. Nah, ragu-ragu. Tapi betul. Yang belum tahu kisi-kisinya, orang ini sangat mencintai ibundanya. Kalau zaman dulu belum ada mobil ya, belum ada handphone, jadinya susah mengabarkannya. Jadi dia lebih memilih pulang ke rumah daripada menunggu Nabi. Gitu. Kasihan orang tuanya. Padahal udah sampai ke rumah Nabi gitu. Taunya nabinya sedang keluar. Sebentar ikhwah, ada ikhwah kita yang belum masuk. Betul sekali. Jawabannya adalah Uwais Al-Qarni. Betul. Jawabannya adalah Uwais Al-Qarni. Beriman pada Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi tidak berkumpul atau melihat Nabi. Jadi Uwais Qarni dari rumahnya, nanti baca kisahnya ya. Jauh, diriwayatkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan, ya belum ada kendaraan. Pas udah nyampe, Nabi sedang keluar. Aduh, sedangkan kata orang tuanya, istilahnya jangan lama-lama gitu. Orang tuanya sendiri di rumah. Akhirnya, aduh, nungguin Nabi apa pulang bertemu dengan ibu. Akhirnya Uwais Al-Qarni lebih memilih bertemu dengan ibunya. Akhirnya pulang ke rumah. Padahal kalau bertemu ya, Uwais Al-Qarni itu sudah menjadi sahabat Nabi. Ya, tapi karena tidak demikian, akhirnya hanya sebagai menjadi tabi'in. Ada lagi ikhwah sekarang. Beriman kepada Nabi, melihat Nabi, tapi tidak sezaman dengan Nabi. Contohnya siapa? Beriman pada Nabi, melihat Nabi, atau berkumpul dengan Nabi, tapi tidak sezaman dengan Nabi. Siapa contohnya? Nah, udah mulai bingung. Ini padahal lebih gampang dari pertanyaan sebelumnya.
Coba jawab ikhwah. Beriman pada Nabi, berkumpul atau bersama Nabi, melihat Nabi, tapi tidak sezaman dengan Nabi. Anas bin Malik itu tiap hari sama Nabi. Anas bin Malik itu khodimnya Nabi. Sezaman, beriman, dan berkumpul setiap hari. Jawabannya gampang ya. Wah. Jawabannya adalah siapa yang mau jawab dulu tidak? Uwais sudah. Uwais Al-Qarni itu beriman pada Nabi, beriman pada Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi tidak berkumpul dengan Nabi. Itu Uwais. Nah, bagus. Ini ada yang, tapi itu jawaban khilaf ya. Gitu. Tapi kan, ya bisa juga sih. Uwais Al-Qarni tidak masuk. Nah, sekarang pertanyaan itu adalah beriman pada Nabi, berkumpul atau melihat Nabi, tapi tidak sezaman dengan Nabi. Ya tidak bisa disebut sahabat. Ini ada yang jawab, anak Sayyidina Abu Bakar. Nah itu di Sulam udah dibahas ya. Itu ada khilaf. Tapi bisa betul gitu, bisa betul. Ini lebih gampang ya, wah. Jawabannya adalah para ulama yang melihat Nabi secara langsung. Para ulama yang melihat Nabi secara langsung. Banyak kok ulama yang melihat Nabi secara yaqdhah, secara langsung. Itu di ujung kitab Syama'il, di hadis-hadis akhirnya, itu Nabi sudah ingatkan. Nabi sudah ingatkan bahwasanya man ra'ani, barang siapa yang melihatku, yakni finaum, yakni di mimpi, faqad ra'al haq, maka itu melihat yang sesungguhnya. Kemudian ada juga film mana? Ulama menjelaskan bahwasanya bisa saja terjadi orang itu melihat Nabi secara langsung, bukan secara tidur, begitu. Jadi orang misalkan ada ulama yang bilang saya telah melihat Nabi secara langsung, gitu. Tidak bisa disebut sahabat karena tidak sezaman dengan Nabi, begitu ya. Nah itu tafsirnya ya. Kita lanjutkan. Anak Abu Bakar itu kalau tidak salah umurnya setahun ya. Umur setahun Nabi SAW wafat. Belum balik, belum tamyiz. Nah itu khilaf. Kenapa? Karena masih kecil sekali. Beda kalau misalkan umurnya sudah ini. Walaupun sini sebut aukana ghairu mumayyizin. Nah karena ini aukana ghairu mumayyizin, ada yang ulama yang menyebutkan anak Abu Bakar yang masih kecil itu pun disebut sahabat. Gitu. Kita lanjutkan. Bi khilafit tabi'i, berbeda dengan tabi'in. Berbeda dengan tabi'in. Lihat nih, wah kalau tabi'in ya. Kalau sahabat syaratnya 3 tadi. Lihat kalau tabi'in, perhatikan baik-baik. Ini lebih ketat lagi. Bi khilafit tabi'i ma'as sahabi. Berbeda dengan tabi'i, yakni para pengikut sahabat. Fala tasbutut tabi'iyatu, maka tidak bisa ditetapkan ketabi'iyahannya, tidak bisa ditetapkan kalau dia itu tabi'in illa kecuali bitulil ijtima'i,
kecuali dengan lamanya, panjangnya berkumpul dengan sahabat. Ma'ahu, dengan sahabat. Urfan, secara urf. Alal asoh, menurut pendapat yang paling sahih. Inda ahlil usul, menurut ulama pakar usul, wal fuqaha, pakar fikih aidon juga. Wala yakfi mujarradul liqa, wala yakfi mujarradul liqa, dan tidak cukup hanya sekedar bertemu saja. Ini kalau tabiin ya, gitu. Tidak hanya cuman bertemu saja. Kalau tabiin, kalau disebut tabiin itu ya harus bertemu dengan apa, berkumpul dengan sahabat, mulazamah lama begitu. Bi khilafi liqa'i sahabi ma'an nabi, berbeda dengan pertemuannya sahabat dengan nabi. Tadi kan kalau pertemuan sahabat dengan nabi ngelihat dari jauh disebut sahabat. Begitu. Perpapasan disebut sahabat. Begitu ikhwan. Li'annal ijtima'a bihi yu'athiru minan nuril qalbi ad'afa ma yu'athirul ijtima'ut tawil bis sahabiyyi wa ghairihi. Karena sesungguhnya perkumpulan bihi dengan nabi itu yu'athiru minan nuri qalbi, nuril qalbi, yakni memberi pengaruh minan nuri qalbi, dari cahaya hati, ad'afa ma yu'athiru ijtima' itabis sahabi wa ghairihi, ad'afa yang berlipat ganda begitu ya, dibandingkan pengaruh terhadap cahaya hati yang lama berkumpulnya bisahabi wa ghairihi, berkumpulnya dengan sahabat dan yang lainnya. Jadi perkumpulannya, kalau kita berkumpul dengan Nabi itu berbeda dengan berkumpul dengan orang-orang lain. Kalau kita berkumpul dengan Nabi, kita akan mendapatkan cahaya hati. Meskipun tadi hanya melihat dari jauh dan lain sebagainya. Tapi kalau berkumpul dengan selain Nabi, gitu, itu harus butuh ijtima utawil. Harus berkumpul dengan yang lama, baru bisa merasakan perkumpulan tersebut. Begitu ikhwah. Maka kita kalau sama orang baru bertemu, itu tidak langsung klop. Karena kita perlu waktu yang lama. Tapi kalau kita berjumpa dengan Nabi, walaupun hanya melihat saja, itu sudah ada asar di dalam hati kita. Lakin qala Ahmad As-Suhaimi, akan tetapi berkata Syekh Ahmad As-Suhaimi, at-tabi'i, yang dimaksud dengan tabi'i adalah huwa man laqiya sahabiyya, orang yang berjumpa dengan Nabi walau qalilan, meskipun sebentar, wa illam yasma minhu, meskipun tidak mendengar sesuatu apapun dari sahabat tersebut, yakni meskipun tidak meriwayatkan hadis dari sahabat tersebut. Itu khilafnya di situ ikhwan. Tapi menurut pendapat yang asoh, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Nawawi tadi. Kemudian ketahuilah annal khulafa al-arba'ata fil fadli ala hasabi tartibiha fil khilafati inda ahli sunnah. Kemudian ketahuilah bahwasanya khulafaur rasyidin, yakni khulafa yang 4 itu, di dalam keutamaannya, di dalam kefadilahannya, ala hasabi tartibiha, itu ditentukan terhadap urutannya, tartibnya, fil khilafati, di dalam kekhalifahan indah ahli sunnah, menurut pendapat ahli sunnah. Ini maksudnya menyelisih pendapat Syiah ya. Menurut kita yang paling utama itu adalah fa'afdoluhum Abu Bakrin. Yang pertama, yang paling utama adalah Abu Bakar. Wasmuhu Abdullah, dan nama beliau adalah Abdullah. Summa Umar, kemudian Umar. Summa Utsman, kemudian Utsman. Summa Ali, kemudian Sayyidina Ali. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka semua.
Berbeda dengan pendapat Syiah yang mengatakan yang paling utama itu Ali. Wa yadullu dzalika, dan yang menunjukkan hal tersebut hadis Ibnu Umar, adalah hadis Ibnu Umar, yakni kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u. Ini Ibnu Umar berkata, dulu kami pernah berkata dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimak atau mendengar. Khairu hadhil ummah, sebaik-baiknya umat ini, dan nabiha, setelah kenabian, yakni setelah nabi umat tersebut, yakni maksudnya setelah Nabi Muhammad, Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Disebutin tuh, jadi orang-orang zaman dulu sudah bilang orang terbaik di umat ini setelah Nabi adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Orang-orang bilang seperti itu. Lalu kenapa? Falam yanhana, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami. Yani Nabi tidak melarang kami mengatakan hal tersebut. Itu tandanya adalah Nabi sepakat dengan hal tersebut. Begitu ikhwah. Itu diriwayatkan oleh jamaah, salah satunya oleh Al-Bazzar di dalam Musnadnya. Wayalihim fi afdoliyah as-sittatul baqiyah. Dan selanjutnya para sahabat yang mulia setelah keempat Khulafaur Rasyidin, mereka itu ada 6 orang. Yang pertama wahum Tolhah, yakni Tolhatu, yakni Tolhah, wa Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad, wa Sa'id, wa Amir, yakni Abu Ubaidah. Nah, jadi totalnya ada 10 ya. Yakni al-mubasysyirina bil jannah. Orang yang sudah diberi kabar gembira masuk surga, nih 10 orang. Walam yarid nasun bitafawuti ba'dihim ala ba'din fil afdoliyati fala naqul bihi. Dan tidak ada nas yang mengenai perselisihan tingkatan sebagian para sahabat. Maksudnya antara sahabat dan sahabat yang lain itu tidak ada dalilnya tentang lebih utama ini gitu. Kalau yang lain ya, yang disebutkan ini, yang 10 ini memang karena ada riwayat tentang mereka itu sudah dipastikan masuk surga. Masih hidup tapi dipastikan masuk surga. Bayangkan ya. Bayangkan. Wih, Masya Allah. Fala naqul bihi, maka kami tidak mengomentari hal tersebut. Ini baca cepat saja apa bagaimana ya? Amma manijtama bil anbiya'i qablahu sallallahu alaihi wasallam wa yuqalu lahum hawariyun. Adapun orang yang berkumpul dengan para nabi mereka sebelum masa Nabi Muhammad SAW, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, maka mereka dikatakannya bukan sahabat ikhwah, tapi mereka dikatakan atau disebut sebagai hawariyun. Itu sama seperti di surat Sof ya, di ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullahi kama qala Isa ibnu Maryam lil hawarijina man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Hawariyun. Kemudian musannif matan mengatakan ajmain wala haula wala quwata illa billah. Ajmain taukidun li alihi wa sahbihi. Al-Fakir bacakan cepat ya, ya.
supaya mukadimahnya selesai dan tidak terlalu malam. Hari ini lumayan padat. Al-Fakir bacakan agak cepat terakhir ini. Tanbih, peringatan. Qala Muhammadun Al-Andalusi. Kalau dilanjutin Muhammadunil Andalusiyu. Amma ajma'u wa tawabi'u fama'arifu bil alamiyati bil jinsiyah. Adapun ajma'u, kat lafaz ajma'u wa tawabi'uhu dan tawabi'nya, yakni lafaz-lafaz yang semakna, fa ma'arifu bil alamiyah adalah kalimat isim ma'rifah al-jinsiyah, yakni nama bagi jenis tertentu gitu ya. Amman nafsu wal ainu wa kullu fa ma'arifu bi idofati ali dhamiril muakkadi. Adapun lafaz nafsi, ain, kullu, nah maka fa ma'arifu bi idofatiha lidomiril muakkadi. Maka kalimat-kalimat tersebut makrifat disebabkan teridofahkan kepada domir yang ditunjukkan bagi kalimat yang ditaukidkan. Makanya misalkan wa nafsuhu, wa ainuhu, wa kulluhu. Nah, kullu itu kan bisa kulun. Begitu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini tafsir ini, ikhwah. Wala haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan illa kecuali billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur dan maha mulia, maha agung. Ai maksudnya adalah la tahawula an maksiyatillahi illa billah, adalah tidak ada daya, yakni menghindar dari bermaksiat kepada Allah illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwwata ala taatillah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah illa bi'aunillahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Hakadza, demikianlah warada tafsiruhu, yang telah datang tafsir tentang la haula, tentang hauqalah alaihi salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Jibril, dari Jibril, an Jibrila afadahu Syekhuna Yusuf As-Sanbalawini. Demikian yang dituturkan oleh Syekh Yusuf As-Sanbalawini. Wal Ali, dan adapun Ali, yakni al aliyu, tadi kan wala haula kata billahil aliyyi. Ali yakni al murtafi', yakni zat yang maha tinggi, ar-rutsbatil munazzah, al-rutsbati yakni kedudukan yang tinggi, al-munazzah amma siwa, yang tersucikan dari segala sesuatu selain Allah, wal azim, dan adapun azim dzul azamati wal kibriyai, dan maksudnya azim adalah zat yang memiliki keagungan, wal kibriya, dan kesombongan. Qalahu as-Sawi, demikian yang dituturkan, yang disampaikan, yang dikatakan oleh Syekh As-Sawi. Wa inna matal musannifu bil hawqalati li ajli tabarri minhuma fahadhihi alamatul ikhlasi minhu radhiyallahu anhu. Dan musannif mendatangkan membaca hawqalah semata-mata hanya untuk li ajli at-tabarri, li ajli atau tabarruyi ya, atau tabarro, li ajli tabarri minhuma, dari kedua hal tersebut, yakni daya dan kekuatan manusia. Fahadhihi alamatul ikhlasi minhu, dan ini adalah tanda keikhlasan dari musannif radhiyallahu anhu. Semoga musannif diberi ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ba'duhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, sahih ikhlas, sahih amalaka bil ikhlas, murnikanlah, sucikanlah amalmu bil ikhlas, dengan keikhlasan. Wasahih, dan murnikan atau sucikanlah ikhlasoka, keikhlasanmu, bitabarri minal hauli wal quwwah, dengan tabarri, yakni membebaskan diri dari daya dan kekuatan diri sendiri. Maksudnya apa, ikhwah? Ketika kita melakukan sesuatu,
kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kamu kok pinter banget, kok kamu cerdas banget, kamu kok ganteng banget. La haula wala quwata illa billah. Kamu kok baik banget telah melakukan ABCD. Kok kamu rajin tahajud. Kita ucapkan la haula wala quwata. Jika bukan karena pertolongan Allah, saya nggak mungkin bisa tahajud. Jika bukan karena pertolongan Allah, saya mungkin tidak bisa mengkaji. Saya nggak bisa ngaji. Jika bukan karena pertolongan Allah, maka saya tidak akan bisa beribadah dengan baik. Nah, itu. Murnikan amal kita dengan ikhlas, murnikan ikhlas kita dengan tabarri. Seperti itu, tabarri dari daya dan upaya kita. Yani kita hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Wa aidan hiya girasul jannati kama fi hadisil mi'raj lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ibrahim alaihi salamu jalisan inda babil jannati ala kursiyyin min zabrajad akhdar. Dan hauqalah juga termasuk girasul jannah, termasuk dari tanaman-tanaman surga. Kama fi hadisil mi'raj, bagaimana dalam hadis mi'raj, tatkala Rasulullah SAW melihat Nabi Ibrahim alaihissalam jalisan duduk inda babil jannah di dekat pintu surga ala kursiyin di atas kursi min zabar jada akhdar dari batu permata berwarna hijau. Qala li sayyidina Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah SAW, mur ummataka, mur perintahkanlah ummataka, umatmu, fal taksur min girosil jannah, agar memperbanyak tanaman-tanaman surga. Fa inna ardoha thayyibatun, karena sesungguhnya tanah surga itu sangat thayyibah, sangat mantap, sangat bagus, sangat subur. Wasi'atun, dan juga sangat luas. Faqala, dan Nabi SAW berkata, wa magirosul jannah, apa itu tanaman surga? Faqala, maka Nabi Ibrahim berkata, tanaman surga itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu tanamannya. Ada saja ya. Memang demikian tanaman surga, misalkan, kok tanaman surga begitu? Berarti la haula wala quwata itu ada di bawah gitu. La haula, bukan begitu ya. Maksudnya itu adalah bagian dari surga. Ucapan tersebut adalah bagian dari surga. Jangan dipahami tekstual. Jadi dulu Fakir pernah dengar kajian salah satu ustadz begini. Benar-benar tekstual ya. Kenapa Al-Fatihah itu disebut umul kitab atau umul Quran? Jawabannya apa? Jawabannya karena surat-surat yang lain itu adalah anaknya, katanya begitu. Jadi Al-Fatihah itu ibunya, Ummul Quran tuh ibunya Quran. Berarti surat-surat yang lain itu anaknya gitu. Entah ini serius atau bercanda gitu ya Pak. Tapi itu tidak benar kalau pemahamannya demikian. Tidak semua ucapan itu kita memahami secara tekstual. Wa qala al-Qalyubiyyu, dan telah berkata Syekh Qalyubi fi Syarhil Mi'raj, pada kitab Syarah Mi'raj, faidatun ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man masya ila gharimihi bihaqqi yu'addihi ilaihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan kepada man masya ila gharimihi, barang siapa yang berjalan kepada pemberi hutang, dengan membawa haknya, yang ia akan menunaikan hak itu kepada pemberi hutang, salat alaihi dawabul ardi wa nunil bihari, maka akan bersalawat atau berdoa kepada orang itu, wa nunil bahri, wadawabul ardi, hewan-hewan bumi, wa nunil bihari, dan ikan-ikan ya, hitanuha, yakni ikan-ikan laut, wa gurisalahu bi kulli khutwatin syajaratun fil jannah wa ghufira lahu dzambun, dan ditanamkan untuknya di setiap langkah tersebut berupa satu pohon di surga, wa ghufira lahu dzambun, dan diampuni satu dosa baginya.
Wa ma min gharimin yulwi gharimahu ayut yumatiluhu wa yasufu bihi wa huwa qadirun illa kataballahu alaihi fi kulli waqtin isman. Dan tidaklah seorang penghutang yang di diundur-undur utangnya nggak dibayar-bayar. Gorimahu kepada yang memberikan hutang ayyumatiluhu yakni mengulur-ngulur pembayaran hutangnya wa yasufu bihi dan menunda-nunda pembayarannya wa huwa qadirun padahal dia mampu, maka orang yang seperti itu illa kataballahu alaihi fi kulli waqtin isman, maka tidaklah orang tersebut kecuali Allah akan Allah akan mencatat bagi dirinya setiap waktu yang berjalan gitu ya ikhwan ya, isman, satu dosa. Bayangkan ikhwan, seram. Utang itu dibayar meskipun 1.000. Jadi kalau ada ikhwah yang pernah al-fakir hutangi, kabar ikhwah. Tapi kalau orang tadi punya hutang, gitu, punya hutang, dia ingin membayar hutangnya, dia datang ke orang yang memberi hutang, maka setiap langkahnya itu didoakan ikhwah. Masya Allah. Bayangkan. Dari pinjam meminjam itu bisa menjadi keberkahan, bisa jadi kemudorotan. Maka dari itu bayar hutang. Wa min khawasi ama fi fawaidi syarji, dan termasuk keutamaan kekhususan dari hauqalah adalah yang terdapat di dalam fawaid asyarji. Qala Ibnu Abi Dunya, berkata Ibnu Abi Dunya bisa nadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sanad beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim mi'ata marratin lam yusibuhu faqrun abadan. Barang siapa yang mengucapkan setiap harinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim sebanyak 100 kali, maka dia tidak akan tertimpa kemiskinan, kefakiran abadan, selamanya. Di sini disebutkan qala al-Munziri fi targhib wa tarhib, rawahu Ibnu Abi Dunya an Asad bin Da'ah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warwatuhu siqatun. Perawinya semuanya sikot kecuali Asad. Jadi ada satu perawi yang tidak sikot. Sedikit lagi. Intaha. Kemudian waruwiya fil khabari, dan diriwayatkan dalam suatu khobar hadis aidon juga, idza unzila bil insani muhimmun wa tala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim salasami'a mi'ati marrah farrajallahu anhu. Apabila diturunkan kepada manusia suatu perkara penting, kemudian manusia tersebut, orang tersebut mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 300 kali, farrajallahu anhu, maka Allah akan mengeluarkannya, meringankannya, membantunya. Ai aqalla hadzalika dzakara Syekhuna Yusuf fi hasyati alal mi'raj. Yakni faraja adalah artinya aqallaha, yakni mengurangi, dzalika yakni mengurangi, yakni mengurangi sesuatu yang bikin mendebar-debar gitu ya. Jadi kita kalau punya masalah yang ya pernah ya kok ya bikin dag dikduk begitu. Nah, itu di sini disebutkan salah satunya adalah mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 300 kali. Silakan diamalkan ya. Tapi itu coba kita lihat. Kalau di sini tidak ada takhrijnya, kita lihat dulu takhrijnya yang lain. Kalau doif masih bisa diamalkan apabila fado ilul akmal. Tidak tidak ditemukan ya catatan kakinya.
Kemudian tanbihun. Ini garis bawah ya ikhwah. Tanbihun, tanbih peringatan. Qala ulama radhiyallahu anhum, berkata para ulama, semoga Allah meridhai mereka, i'lam ketahuilah annahu bahwasanya la yuthabu dzakirun, tidak diberi pahala dzakirun orang yang berzikir ala zikrihi, sebab zikir yang dia lakukan, illa kecuali iza arafa, kecuali apabila orang yang berzikir tersebut mengetahui makna zikir yang dia baca. Walau ijmalan, meskipun dia mengetahui maknanya secara global, cuman secara garis besar. Bikhilafil Quran, berbeda dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Fayuthabu qari'uhu, maka kalau baca Al-Quran, orang yang baca Al-Quran itu diganjar mutlakon, secara mutlak. Maksudnya apa? Meskipun orang yang baca Al-Quran tidak memahami, tidak mengerti arti atau makna yang dia baca, kalau baca Al-Quran tetap diganjar pahala. Tapi kalau zikir-zikir yang lain, kita harus tahu maknanya secara minimal, secara global. Nabbah dzalika al-Qalyubiyyu, demikianlah yang diperingatkan oleh Syekh Al-Qalyubi atau Imam Al-Qalyubi. Faidatun, suatu faidah. Qala al-Muqaddisi, atau sini Maqdisiyu. Kalau di cetakan maktab Maqdisiyu ya. Cuman enggak ada ininya juga ya. Qala al-Maqdisi rahimallahu ta'ala al-alif wal lam fi asma'ihi ta'ala lil kamali la lil umumi wala lil ahdi. Adapun huruf alif lam pada nama-nama Allah Ta'ala untuk menunjukkan kesempurnaan, bukan untuk lil umumi, yakni untuk menunjukkan pengertian umum, wala lil ahdi, atau tentang lil ahdi, tidak untuk menunjukkan pengertian maklum, yakni lil ahdi. Kalau itu kan alif lam ada lil ahdi dzikri, ada lil ahdil zihni. Nah itu bukan. Tapi alif lam pada asmaul husna itu lil kamali. Qala sibawaihu takunu la muta'rif lil kamali. Takunu zaidur rajulu ail al kamilu fir rajuliyah. Imam Sibawai berkata, adanya lam tersebut, lam ta'rif, lil kamali adalah untuk kesempurnaan. Seperti ucapanmu, Zaidun ar-rajulu. Nah, kalau kita tahu kan, kalau mau membuat mubtada khobar, mubtadanya ma'rifat, khobarnya nakiroh. Tapi apakah boleh kalau khobarnya ma'rifat? Boleh-boleh saja dengan syarat itu tandanya khobarnya tersebut adalah lil kamali. Seperti ucapan Zaidun, si Zaid itu ar-rajulu adalah laki yang benar-benar laki. Ai al-kamilu fi rajuliyah, yakni orang yang kamil ini bukan sempurna mutlak ya. Maksudnya benar-benar laki itu fi rajuliyah dalam sifat kelaki-lakiannya. Wa kadzalika hiya min asma'ihi ta'ala dzakara hadzainil qaulaini Ahmadu at-Tunisiyu fi nashrul la'ali. Demikianlah huruf lam ta'rif dari asma Allah dan yang asma Allah yang lainnya ya. Asma-asma Allah yang lainnya. Hadzainil qaulaini, dan dua pendapat ini dituturkan oleh Zakar hadzainil qaulaini Ahmad at-Tunisi, Syekh Ahmad at-Tunisi fi Nashr al-La'ali. Wa'lam, dan ketahui anna lafdzul jalalah, sesungguhnya lafaz jalalah a'raful ma'arif, adalah yang paling ma'rifatnya ma'rifat gitu. Paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Allah, lafaz Allah itu adalah isim paling ma'rifat dari isim-isim ma'rifat. Bittifakin, dengan atau berdasarkan kesepakatan para ulama ahli nahwu. Jadi kalau ditanya ikhwah, isim yang paling ma'rifat itu apa? Ya isim yang ada alif lamnya kan. Nah, termasuk isim yang paling ma'rifat adalah lafzul jalalah, ya ini Allah. Wayuhka, dan dihikayatkan anna Sibawaiha, bahwasanya Imam Sibawai
ru'ya fil manami itu melihat atau diperlihatkan fil manami di mimpinya, wa akhbaro, dan mengabarkan, memberitahukan bi Allah taala, bahwasanya Allah taala akramahu bi karamatin wa azimatin liqaulihi anna ismahu ta'ala a'raful ma'arif. Bahwasanya Imam Sibawai, oh bukan, ini dikabarkan, bukan Imam Sibawainya yang tidur. Imam Sibawai itu ada orang yang tidur gitu, dan orang tersebut bermimpi, dan orang tersebut mengabarkan bahwasanya Allah taala Allah taala akramahu, telah memuliakan Imam Sibawai bikaromatin azimatin, dengan kemuliaan yang agung, liqaulihi, karena ucapan beliau, anna ismahu, sesungguhnya nama Allah, isim Allah taala, a'raful ma'arif, adalah a'raful ma'arif. Jadi ada orang tidur mimpi gitu, kemudian di mimpi itu dia mengatakan bahwasanya Imam Sibawai telah dimuliakan oleh Allah, sebab Imam Sibawai mengatakan ismahu ta'ala, yakni ismallahi ta'ala a'raful ma'arif. Intaha, selesai muqaddimah musannif. Tapi ikhwah, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Insya Allah kajian selanjutnya kita masuk pada panjang juga ya. Jadi santai saja ya. Arkanul Islam, tekan rukun-rukun Islam. Untuk besok sepertinya tidak kajian dulu ya, Pak ya. Besok ada jadwal malam Al-Fakir. Ada yang ingin ditanyakan, ikhwah? Banyak faidah-faidah yang dapat kita ambil dari muqaddimah kitab. Apalagi kadang ada muqaddimah tahqiq. Biasanya kitab-kitab kan ditahqiq. Nah, di situ ada muqaddimah tahqiq. Itu juga kita bisa mendapatkan faidah dari muqaddimah tahqiq tersebut. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk link daftar hadir sudah ada di grup, diisi. Kita sudah kajian yang keempat. Untuk rekaman, insya Allah Fakir akan upload di Google Drive. Tentang istilah sahabat, tentang istilah tabi'in, dan beberapa permasalahan yang lainnya. Sebenarnya ada lagi, wah. Dia tidak beriman, sebenarnya awalnya beriman.
Ketika Nabi meninggal, dia mengaku Nabi. Sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Tapi dia tidak, kemudian dia mengaku Nabi. Dia tidak bisa disebut dengan sahabat karena ada fase demikian. Hamdu lugawi, masih bingung tentang hamdu lugawi, ikhwah. Coba ada yang bisa menjelaskan perbedaan hamdu lugawi dan hamdu istilahi? Ada yang paham, ikhwah? Sebelum Al-Fakir beri contoh praktek langsung, kita praktekkan nanti. Hamdu itu ya, pujian itu maksudnya sih bersyukur ya. Jadi begini, hamdu lugawi, hamdu lugawi itu adalah sesuatu yang dituntut kalau kita pembukaan. Nulis kitab, tulis alhamdulillah. Buka majlis, alhamdulillahirabbil alamin. Khotbah, alhamdulillahirabbil alamin. Memuji Allah hanya dengan ucapan gitu. Itu hamdu secara lugawi. Tapi adapun pujian Allah secara istilah itu bukan hanya dengan ucapan. Kita memuji Allah, ya istilahnya memuji sini adalah seperti bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah itu bukan hanya dengan lisan. Tapi hamdu istilahi bersyukurnya itu adalah dengan cara menggunakan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diberi sehat, maka cara bersyukurnya adalah kita gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Meskipun ucapan alhamdulillah ketika diberi nikmat itu termasuk juga bersyukur. Cara bersyukurnya dengan memuji Allah. Nah, begitu. Makanya disebutkan kemarin sawaun kana dzalika qaulan bil lisan au i'tiqadan bil jinan au amalan bil arkan. Oke, alhamdulillah bersyukur dengan eh, baik dengan lisan, dengan hati itu, dengan perbuatan. Dengan lisan kita diberi nikmat oleh Allah, kita ucapkan alhamdulillah ya Allah. Kita diberi nikmat dengan hati, kita makin yakin ya Allah ini nikmat darimu ya Allah, makin yakin hati kita. Itu pun termasuk hamdu, termasuk pujian kepada Allah. Kita memuji zat yang telah memberi kita. Apalagi dengan amal. Allah telah memberi nikmat kepada kita, maka kita puji Allah dengan amal perbuatan kita. Kita tunjukkan bahwasanya nikmat yang Allah berikan ini kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Begitu. Nah, kalau orang ujuk-ujuk bikin kitab alhamdulillah itu yang hamdulugawi yang memang dituntut disunahkan memulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, alhamdulillahil alamin dan lain sebagainya. Jadi istilahnya kalau hamdulugawi itu ya ucapan ya apa teksnya aja gitu. Alhamdulillah itu konteks teksnya aja. Seperti itu ikhwah. Perbedaan hamdulugawi dan hamdu istilahi. Ya istilahnya itu bersyukur ya. Itu. Yang istilahi itu bersyukur atas nikmat dari Allah. Nah, cara bersyukurnya kita memuji Allah. Dan memuji Allah itu tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Ada lagi ikhwah? Bisa dipahami sih di? Oke. Sip.
Ada lagi ikhwah yang ingin ditanyakan? 4 menit lagi ya. Bismillah. Untuk fawaid fikihnya belum kita mulai karena memang kitab Safinah ini ada usulnya, yakni ada akidahnya, baru setelah itu fikih. Kalau Zubat, akidah, fikih, ujungnya tasawuf. Kalau Zubat di akhir kitabnya tuh bahas tasawuf. Jarang-jarang tuh kitab fikih seperti itu. Zubat itu program lama ya, udah sekitar hampir 2 tahun kita ya belajar Zubat. Ada lagi ikhwah? Dulu pernah janji mengadakan kajian Sirah Nabawiyah supaya menghilangkan mumet belajar fikih. Kan belum, belajar fikihnya aja belum. Fikihnya aja belum mulai. Fikihnya baru belum masuk fikih ini. Nanti kalau udah masuk fikih, jangan fikih. Nanti masuk zakat, ikhwah. Masuk zakat bagian definisi ya. Nah, nanti masuk zakat bagian definisinya saja. Yakni bagian definisi mustahik. Nah, di situ nanti dijelaskan rinci tuh oleh Syekh Nawawi. Nah, itu udah mulai pusing. Al-Fakir tuh inginnya nanti memasuki bulan Maulid kita bahas ini, ikhwah. Apa Syama'il Muhammadiyah itu. Supaya kita makin cinta pada Nabi atau apa Nurul Uyun. Banyak ya kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Ada Ustadz Miftah itu selalu buka kajian Asyifa, ikut ikhwah. Makin kangen lah pada Nabi. Kita ngaku umatnya Nabi tapi tidak tahu ciri-ciri Nabi, tidak tahu karakteristik Nabi, tidak tahu sifat Nabi. Malu atuh. Yang jadi masalah. Itu kan janji Al-Fakir. Insya Allah. Biasanya juga ada yang minta. Sebelum kalau ada event-event ikhwah, nanti kita buatnya di Zuban. Kalau yang fikih-fikih insya Allah di Zuban. Gitu. Mau ada Idul Adha kita bahas. Tapi udah ada beberapa rekaman ya. Jadi nanti tinggal di-share saja. Ada beberapa kajian. Isra Mi'raj itu belum sempat kita buat kajiannya tuh. Isra Mi'raj. Bisa pakai kitabnya Ad-Dardiri. Isra Mi'raj. Cakep tuh ikhwah. Baik, kita akhiri. Naktatim bilhamdalah. Kita tutup dan alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tidak jadi masalah ya untuk pembelajaran, untuk sharing, kita itu boleh berdiskusi materi apa yang baik kita pelajari. Tapi di satu sisi, kalau kita mondok, kalau kita jadi santri, itu lebih baik ngikut aja begitu, karena mereka sudah punya kurikulum. Jadi jangan, udah berhenti kajiannya ganti yang lain. Nah, nggak bisa. Tapi kalau misalkan untuk selang-seling, makanya metode pesantren pun ketika masuk bulan Ramadan itu berhenti pengajiannya masuk pasaran. Itu supaya menghilangkan rasa pusing. Pas pasaran nambah pusing.
Mapar ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.